Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita perbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berusaha sekuat kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang, serta memperbanyak mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka jika kita ingin melihat orang paling segar imannya, paling kuat takwanya, maka pastikan buah bibirnya adalah la ilaha illallah. Sir dalam kalbunya selalu menyebut nama Allah. Semoga kita diterima sebagai hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula ma'rafna Allah, kalau bukan karena beliau, kita tidak akan mengenal Allah. Negeri ini mungkin masih menyembah berhala, masih menyembah jin-jin, setan-setan, dewa-dewa. Tapi berkat ajaran Rasulullah, pewaris-pewaris Rasulullah, pendakwah-pendakwah yang terhubung ilmunya kepada sanad Rasulullah, kita dapat mengenal Allah.
tiada di muka bumi ini negara sesantai kita menjalankan syariat Islam. Di mana-mana suara azan berkumandang, di mana-mana sholawat pun dapat kita dengarkan. Bahkan di negeri asal Islam ini berada, sholawat pun sudah berkurang. Hanya ada azan pun dibatasi. Di negeri tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lainnya, tidak semua orang bisa naik ke atas mimbar menyampaikan ceramah lalu berkhutbah. Sementara di negeri kita, pengurus masjid pun mempunyai wewenang penuh untuk menunjuk orang untuk berkhutbah. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja yang pernah berjalan di muka bumi ini, pindah dari satu negara ke negara lain, mereka akan paham bagaimana nikmatnya menjadi insan yang hidup di negeri ini, negeri Indonesia. Semoga Allah menambah nikmat-nikmat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ada satu bab penting dalam kitab tersebut mengenai urusan kalbu kita. Di dalamnya pembahasan iman, yaitu khawatirnya seorang mukmin bahwa amalnya gugur di sisi Allah, sedangkan dia tidak menyadarinya. Betapa banyak amalan kita yang sudah gugur tanpa kita sadari. Itu sebabnya selesai sholat, pikiran dan hati kita masih merasa tidak nyaman. Selesai beramal, membaca Al-Quran, ketenangan juga tidak kita peroleh. Berzikir tidak mendapatkan sakinah. Sudah menikah tapi masih gelisah. Bersedekah tapi masih riya. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menukil kalam-kalam dari ulama-ulama, para sahabat, ulama tabi'in. Salah satu ulama tabi'in yang dinukil adalah Imam Ibrahim At-Taimi, murid daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajar di masjid-masjid, di jami'-jami', madrasah-madrasah. Beliau seorang mursyid, muridnya sangat banyak. Beliau mengatakan, "Inni la'ara, sesungguhnya aku memandang diriku mukadzibun, aku ini seorang pembohong, pendusta, karena lain yang aku ajarkan, lain yang aku amalkan." Seorang ulama salafus saleh tidak merasa sok suci, malah ia mengatakan, "Kadang aku membicarakan satu amalan, sedang aku pun belum mengamalkannya. Kadang aku membicarakan kesucian hati, hatiku pun belum bersih." Inilah Imam Ibrahim At-Taimi. Imam Bukhari juga menukil kalam dari Imam Ibnu Abi Mulaika yang mengatakan, "Aku pernah bertemu 30-an sahabat Nabi. Tiada satu pun di antara mereka yang merasa imannya seperti iman Jibril, yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Padahal sahabat-sahabat itu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja paham, baru beda paham, baru saja berganti pemahaman, sudah merasa paling benar. Cuma karena berbeda kecenderungan politik, tidak respect dengan pemimpin terpilih, kita sudah lebih
merasa lebih suci dari yang lain. Bahkan tak segan menuduh orang lain, saudara yang seiman, sebagai kafir, komunis, liberal, bukan golongan kita, dianggap bukan orang masjid, ahlul bid'ah. Perilaku itu jauh dari amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Hasan Al-Basri, seorang murid dari sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya, pernah mengatakan kalimat yang luar biasa. Siapa yang merasa dirinya tidak munafik, sesungguhnya dialah yang benar-benar munafik. Siapa yang hati-hati terhadap kemunafikan, kemudian dia menuduh dirinya munafik, insya Allah dialah mukmin sebenarnya. Siapa di antara kita yang sholat saat ini, setelah sholat tidak maksiat? Tidak ada. Siapa yang menjamin hari ini kita taat, besok tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kadang maksiat itu ada di mata. Mungkin jamaah Jumat ini matanya terjaga, tapi mata saya tidak terjaga. Mungkin jamaah Jumat telinganya terjaga, tapi telinga saya tidak terjaga. Lisan jamaah terjaga, tapi lisan saya tidak terjaga. Begitulah Imam Hasan Al-Basri memandang dirinya. Mungkin di antara kita hatinya bersih. Hasan Al-Basri mengatakan, tidak, hatiku tidak bersih. Dalam hatiku banyak kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit qalbu. Jemaah Jumat rahimakumullah, pernahkah terbersit dalam hati kita ini lebih baik dari orang lain? Itulah seorang munafik. Pernahkah terbersit kita lebih benar dari orang lain? Hati-hati, itu ciri-ciri orang sombong. Di atas munafik, munafik di atasnya disebut mutakabbir, adalah sifat daripada syaitan, iblis yang pernah dilaknat Allah dan akan terlaknat selama-lamanya. Jangan simpan sifat terlaknat itu di dalam diri kita. Inilah yang disebut Imam Al-Bukhari, seorang mukmin khawatir amalnya gugur, amalnya tidak diterima Allah, karena lain yang ia zahirkan, lain yang ia simpan. Kita sering mendengar hadis riwayat Al-Bukhari, ayatul munafik salasa, ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika ia bercerita, menyampaikan berita, beritanya bohong. Tidak usah pandang orang lain. Bukankah di Quran dikatakan yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kita mengatakan dengan lisan Allahu Akbar, qalbu tidak membesarkan Allah. Katakan dalam hati, ya Rabb, aku munafik. Tidak usah pikirkan orang lain, kawan kita. Mungkin mereka pernah berkata bohong. Itu urusan dia dengan Allah. Sekarang urusan kita dengan Allah. Jangan-jangan kita menipu Allah. Zahir sujud, kepala sujud, punggung pun rukuk, tapi qalbu tidak sujud. Ego tidak pernah sujud, masih merasa paling benar, masih merasa paling baik.
merasa bacaan Qur'annya paling fasih, merasa sholat jamaahnya paling istiqomah dari orang lain, menilai orang lain tidak lebih pantas jadi imam daripada kita. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu. Nabi pun ketika bertahadus menceritakan anugerah Allah kepadanya, Nabi pun masih hati-hati dalam menyampaikan dan mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Aku ini sayyid, penghulu, pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Tapi Nabi tidak bermaksud sombong. Nabi pun memberi taklid syarat di belakang. Ini bukan sombong, tapi ini tahadus bin ni'mah, menceritakan fakta sebenarnya. Nabi Muhammad mengajarkan sahabat-sahabat agar selaras lisan dengan kalbunya. Sedangkan kita terlalu banyak yang pura-pura baik ketika di hadapan kita, tetapi bergibah di belakang. Pribadi khatib dan para ulama, pengajar, pendakwah, pengkhutbah yang pernah ditunjukkan Imam Ibrahim At-Taimi, aku ini pengajar, aku ini pengkhutbah, aku ini muallim mudassir, mudarris, tapi lain yang aku ajarkan, lain yang aku amalkan. Maka khatib pun ingin mengatakan hal yang sama. Ya Allah, ampunilah kami, lain yang kami kalamkan, lain yang kami amalkan. Disebut juga bahwa ciri munafik, idza wa'ada, jika berjanji, akhlafa, dia melanggar janjinya. Jangan dulu ingat janji dengan makhluk, janji dengan Allah dulu. Mungkin kita semua sudah tidak ada yang ingat. Sebelum kita berada dalam rahim ibu, di alam sebelum kita ditiupkan ruh ini ke alam dunia, kita pernah berjanji mengatakan, bala sayyidna, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, kami akan patuh kepada Engkau ya Allah. Tapi ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh ini membuat ruhani kita lupa. Amnesia ruhani kita lupa kepada Allah. Itulah alasannya kenapa diutus para nabi dan para rasul, supaya ruhani yang tadi lupa teringat kembali. Atas dasar inilah diberikan ciri-ciri oleh Allah bahwa ruhani kita pernah bertemu dengannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, dia bergetar karena dia ingat dulu pernah bertemu dengan Allah. Semoga kalbu kita masih bergetar ketika mendengar disebut nama Allah. Itu tandanya kalbu kita masih ingat. Orang munafik itu jika diberi amanah, ija'tu minal khana, tidak usah pikirkan pemimpin negeri, pikirkan kita. Allah sendiri mengatakan bahwa manusia yang zalim, banyak yang zalim kepada dirinya sendiri, yang jahul, yang pura-pura tidak tahu. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi bukan menjadi juri kita jadikan dalil untuk menilai orang lain. Semua itu untuk meneropong diri kita sendiri. Mari mulai hari ini, jika kita membaca Al-Quran, arahkan ke dalam hati kita, hadapkan ke dalam diri kita. Ayat ini menyindir aku, bukan menyindir orang di sampingku, bukan menyindir pemimpin di negeriku. Akulah pemimpin pada diriku sendiri, tapi aku tidak amanah. Jika aku tidak amanah memimpin diriku, apalagi yang memimpin banyak jiwa di negeri ini. Marilah kita doakan diri kita sendiri dan orang-orang yang berkhidmat untuk negeri ini. Apa itu namanya presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, juga pemimpin di lingkungan ini, RT, RW, ketua DKM,
Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayahnya sehingga dapat menjalankan amanah yang sedang diembannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah uzikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.